Oke, kita melanjutkan materi integral Riemann-nya ya. Ingat saya kemarin itu kita mau masuk ke ini ya, topik tentang yang terintegralkan secara Riemann. Oke, ya kita sebentar. Bener ya, kemarin kan kita udah sampai ini ya, kayak ada teorema Apit, terus ya kita mulai dari sini ya. Yang pertama ini kita tinjau lagi pengertian dari fungsi, ini disebutnya fungsi step ya, step function. Itu kita biasa menerjemahkannya sebagai fungsi tangga. Jadi yang dimaksud dengan fungsi tangga itu adalah fungsi yang nilainya itu hanya berhingga. Macam apa? Nilai-nilai berbedanya hanya berhingga ya. Atau dengan kata lain range-nya ya, range-nya itu berhingga. Maksudnya berhingga tuh yang anggotanya ada hanya berhingga gitu. Oke. Nah, pengertian yaitu itu definisi dari fungsi tangga ya. Jadi sebagai contoh, sebagai ilustrasi fungsi tangga itu misalkan, jadi fungsi tangga itu nggak selalu harus monoton ya. Misalkan ya ini kita meninjau selang A sampai B. Nah, fungsi tangga itu begini. Jadi di A misalkan nilainya ini ya. Terus misalkan di sini ya bisa saja di sini di suatu titik misalkan gini ya. Jadi di sini katakanlah ada titik C, di sini D, misalkan di D ini cuma satu titik nih. Ini kemudian lanjut ke sana. Nah, kalau kita lihat di sini kan hanya ada 4 macam nilai berbeda kan, ya. Jadi ini misalkan di sini adalah Y1, ini atau misalkan ini garis Y sama dengan K1, Y sama dengan K2. Terus di sini misalkan titiknya adalah K3, ini Y sama dengan K4 ya. Sehingga kalau kita lihat range-nya, katakanlah ini fungsi F ya. Grafik fungsi F, sehingga kalau kita lihat range-nya itu hanya memuat 4 nilai. K1, K2, K3, K4 ya. Nah, ini adalah contoh step function atau fungsi tangga. Kalau kita punya fungsi, katakanlah gini ya. Misalkan dari A sampai sini, dari ini C ya. Katakan ini adalah Y sama dengan M ya. Terus di sini misalkan garisnya, nah, misalkan sampai B ini ya. Nah, ini bukan step function, karena apa? Antara ini sampai sini, itu range-nya ada tak berhingga banyak anggota. Karena nilainya merupakan interval ya. Jadi kalau misalkan di sini adalah katakanlah gini, misalkan di sini adalah alfa gitu ya. Terus misalkan di sini beta, ini gamanya. Maka misal ini adalah fungsi G ya. Grafik fungsi G. Nah, di sini range dari G-nya itu adalah yang pertama adalah alfa,
Kemudian ringnya adalah interval beta gamma. Nah, interval beta sampai gamma ini sendiri kan anggotanya ada tak berhingga banyak. Maka ini bukan fungsi tangga. Tapi kalau ini adalah, jadi G bukan fungsi tangga. Tapi kalau F itu adalah fungsi tangga. Nah, itu pengertiannya. Nah, sekarang gini, ini fungsi tangga ini adalah salah satu fungsi yang terintegralkan secara Riemann ya. Oke, kita lihat lemma 724 ya. Jika J ya, jika J adalah subinterval dari AB yang titik ujungnya C dan D ya. Misalkan VJ nilainya 1 untuk anggota C dan 0 di tempat lain, maka VJ itu adalah fungsi yang terintegralkan secara Riemann dengan nilai integral adalah D dikurang C ya. Nah, kalau kita lihat ini, kalau kita gunakan pengertian integral Riemann itu sebagai luas daerah ya, sebagaimana yang kita pahami di kalkulus ya, ini lemma ini sangat jelas. Jadi gambarnya kan gini. Di situ kan ada fungsi, ada interval AB, terus ada subinterval CD. Di sini nilainya 1 ya. Ini konstan 1, sementara di tempat lain 0. Nah, jadi di sini nilainya 1, mulai dari C sampai D. Ya. Terus di tempat lain 0 ya. Jadi di sini sampai sini 0, ini sampai sini juga 0 gitu ya. Oke. Nah, ini adalah fungsi namanya VC. Grafik fungsi VC-nya. Sebentar. Sehingga ini C besar ya. Karena ini kan tergantung pada selang atau subinterval J. Nah, subinterval J-nya itu yang ini ya. Oke. Nah, sekarang gini. Kalau kita gunakan pengertian atau pemahaman waktu di kalkulus bahwa integral tentu itu adalah luas daerah, tentu kita akan setuju bahwa integral AB dari VJX itu nilainya adalah D kurang C. Karena lebar intervalnya D kurang C dan tingginya 1, sehingga luasnya, ya kalau kita hitung ini kan memang luasnya sama dengan D min C dikali 1 ya. Oke, D min C ya, kali 1 ya, karena ini tingginya adalah 1 ya, dan lebar ini adalah D dikurang C. Ya. Oke, tapi gini ya, ini kalau kita gunakan pendekatan yang sekarang lagi kita pelajari ya, kita sampai saat ini belum ini lah ya, belum apa, istilahnya menginterpretasikan integral Riemann itu sebagai luas daerah yang eksak di bawah kurva ya. Oke, kita belum sana. Jadi gimana cara membuktikan bahwa ini betul fungsi Vj itu adalah terintegralkan secara Riemann, yang kita kemarin gunakan istilah Vj anggota himpunan RAB ya, himpunan fungsi-fungsi yang terintegralkan secara Riemann atas selang AB. Ya, bagaimana membuktikannya? Ya, ya memang kita menggunakan dugaan bahwa
nilai integralnya adalah D min C. Ya, memang kita nggak lepas dari ini ya, dari memanfaatkan pengetahuan kita sebelumnya bahwa integral Riemann itu tidak lain luas daerah. Kalau kita sudah kalau kita pakai pengertian demikian, ya memang ini udah fix, sudah pasti nilai integral D min C ya. Ya, tapi di sini itu kita gunakan sebagai dugaan untuk membuktikan bahwa benar ya, karena ceritanya ini kan kita pendekatannya bukan pendekatan seperti di kalkulus ya, yang asalnya dari luas daerah kemudian dengan ditarik limit normanya menuju nol, jumlah Riemann itu lama makin mendekati luas daerah yang sesungguhnya gitu. Oke. Nah, bagaimana buktikannya ya? Oke, gini, ini sekali-sekali kita coba bahas bukti secara detail ya. Kalau sebelum-sebelumnya biasanya saya skipkan buktinya dan saya serahkan kepada Bapak Ibu masing-masing, silakan kalau mau pelajari atau perdalam sendiri ya. Oke, sekarang kita coba sekali-sekali lah kita bahas bareng-bareng buktinya gitu ya. Nah, sekarang gini. Oke, saya tetap menggunakan petunjuk yang ada di buku ya. Jadi begini, kan di situ ada clue-nya kan. Ya, di exercise 7113 ya, kalau diberikan epsilon kita pilih delta adalah epsilon per 4 gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau cek soalnya ya nggak jauh-jauh kan, masih di bab 7 ya. 7113 kan. Jadi ini kan tidak lain adalah ceritanya fungsi Vj tadi ya. Pertama kita punya interval AB, kemudian kita punya subinterval CD. Gitu. Nah, ini membuktikan bahwa jadi umpama V-nya adalah alfa, maka integralnya alfa D min C. Ya. Kalau yang sedang kita tinjau sekarang, alfanya 1. Ya, itu kasus khusus sehingga integralnya D min C. Di sini petunjuknya adalah diberikan epsilon, gunakan delta epsilon per 4 alfa. Nah, karena kita sedang menggunakan alfanya 1 ya, nanti kita gunakan deltanya adalah epsilon per 4 ya. Oke, sekarang kita coba. Jadi begini. Kita akan menggunakan kriteria yang pertama dulu ya, bahwa gini. Yang menggunakan nilai L, di sini L-nya itu sudah kita punya dugaan D min C, kita tinggal buktikan bahwa sembarang partisi yang normanya lebih kecil dari delta itu akan mempunyai jumlah Riemann yang jaraknya ke L ini tidak lebih jaraknya ke L ini lebih kecil dari epsilon. Gitu. Jadi di sini dugaan ya. Dugaan kita gunakan L-nya adalah D min C. Betul ya? D min C. Kemudian diberikan epsilon positif ya. Ini berdasarkan clue ya, berdasarkan petunjuk. Tetapkan delta adalah epsilon per 4. Gitu ya. Epsilon per 4. Nah, kalau kalau disarankan epsilon per 4 ya, disarankan ambil epsilon per 4. Sebenarnya di sini kalau mau kita gunakan nilai yang lain itu bisa juga, tapi yang menjamin adalah kalau diambil deltanya yang lebih kecil dari yang sudah disediakannya. Jadi seumpama kita mau ambillah epsilon, ambil yang lain ya ambillah yang lebih kecil. Misal epsilon per 6 atau epsilon per 7, ya pokoknya yang lebih kecil dari epsilon per 4. Jadi yang ketahuan. Okay. Mungkin saja sebenarnya epsilon per 4 ini juga udah diambil batas yang cukup aman ya. Barangkali epsilon per 2 sebenarnya juga cukup ya, tapi oke. Jadi ini juga dikasih petunjuk ya, gunakan deltanya epsilon per 4 ya.
Kita boleh aja modifikasi ya, tapi kalau mau aman, jangan lebih besar dari epsilon per 4. Ambil yang lebih kecil, ya epsilon per 5, per 6, per 10, atau berapa ya. Oke, sekarang gini, bagaimana cara kerjanya ya. Kita ngeliat gini, kan misalkan P, oke sebentar ini, kalau notasi suka lupa. Partisi bertanda, ya. Eh, Oke, PN ini ya. Misalkan P ada titik di sini ya. N adalah partisi bertanda dengan norma kecil dari delta. Oke, sekarang ini kita lihat bahwa perhatikan bahwa jumlah Riemann dari F, sorry, fungsinya namanya udah spesifik di J, terus titik koma P gitu kalau nggak salah ya. Sebentar. Saya akan coba untuk ngikutin notasi yang ini ya, yang baku ya. S, fungsi terus titik koma P, oke. Ya, itu kan akan sama dengan jumlah ini XI dikurang XI min 1, I-nya 1 sampai N gitu kan, dikali 1 ya. 1 ini adalah nilai fungsinya. Bukan. Kali VJ X bar ya. XI titik ini. Nah, kemarin saya pakai bar ya, kalau untuk yang nanti dia juga pakai TI bar ya. TI ya, pakai baris ya. Oh, nah, oke. Nah, dengan catatan bahwa ini ya, yang kita tahu bahwa IJTI itu dua macam nilainya, akan sama dengan 0 jika TI bukan anggota C, dan 1 jika TI adalah anggota C. Ya. Nah, sekarang gini. Ini sebagai ilustrasi ya. Gini. Kita kan punya interval A, B. Terus subintervalnya C sampai D. Terus di sini kan ada, kita punya partisi kan. Di sini adalah
partisi pertama. Jadi yang ini adalah X0, ini X1, X2, dan seterusnya. Nah, nanti akan ada subinterval yang pertama kali memuat titik C. Ya, kita nggak tahu nih keberapa ya. Katakanlah ini XK min 1, terus ini XK misalkan. Atau XK plus 1 juga. Katakanlah di sini adalah XK plus 1 ya. Oke, maksudnya interval pertama yang mulai ada titiknya anggota apa input subinterval C ya. Ini kan subinterval C di sini. Terus nanti akan ada interval yang terakhir ya, yang ini yang dia yang sekurang-kurangnya salah satu titiknya masuk dalam interval C. Sebutlah ini XL. Gitu ya. Atau gini deh. Kayaknya yang benar tadi XK min 1 sampai XK. Terus di sini adalah XL min 1 sampai XL ya. Oke. Kita misalkan ya. Ini misalkan K adalah bilangan asli pertama sehingga XK masuk anggota C, gitu ya. Dan L adalah bilangan asli pertama sehingga XL bukan anggota C tapi setelah ini ya. Setelah apa gimana mengucapkannya ya. XL itu adalah pertama kalinya dia keluar C. Sorry, ini saya harus tulis dulu. Jadi misalkan atau tulis P ini adalah A sama dengan X0, X1 sampai Xn sama dengan B, gitu ya. Supaya jelas maksudnya X1, X dan seterusnya itu apa. Oke. X ada bilangan asli pertama setelah K ya, sehingga XL di luar C. Oke, jadi interpretasinya seperti ini ya. XK itu adalah ketika pertama kali partisi itu, subintervalnya itu, ujungnya muat ini, terus yang di luarnya muat ini. Oke, nah sekarang gini, batas jumlah Riemann ini ya, yang jelas kan gini, ini lebarnya adalah apa nanti gini. Perhatikan bahwa SFP bukan F ya, apa, PJ PN gitu ya, PN atau P aja ya.
aja lah. Ini P. Ini Bu, kalau YouTube tuh ini kan masuk ke channel jadi Dia itu tekan ini satu. Tekan mana itu? foto kecilnya kapan? Langsung tekan sebelah kiri kan karena kan sebelah kan tekan sebelah kiri. Masuk di aplikasi macam di YouTube sih. Yang jelas, kalau di dalam sini, Aplikasi terus Turun di YouTube. yang jelas ini, Oh, tekan Oke. 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 di interval sini, itu kan titik sampelnya adalah, atau tag point-nya adalah Tinggal pencarian saja. K plus 1. Ini telusurin. Telusuri terus. Baru tinggal ibu dong ketik. Ini Di dong mau cari lagu apa kah, film apa. poinnya adalah T. Masuk tuh, ada huruf A, lalu ibu tekan oke Yang sah. satu ya. B, jadi itu dihapuskan di sini tuh. Jangan nonton ini mama. Kalau Yang ada kayak langsung hijau-hijau. penelusuran. Ya. Di Mama sini cuma nonton kayak hijau. Yang bentuk tulisan ketahui O bahwa K itu. Itu artinya TK apa? plus 1 ya. Halo. Assalamualaikum Ini Ibu. kurang besar ya gambarnya kayaknya. Hah? Ini deh. Ya, saya gambar di tempat lain ya. Yes. Bentar. Oke, gini. Ini saya perbesar, tapi kita lihat di interval di ini aja, di subinterval C-nya ya khususnya ya. Jadi ini C, ini D. Terus ini kan adalah XK-1, XK, terus di sini adalah XL min 1 ya. XL, XL min 1, XL ya. Lebar ini kita biasa namakan delta XK, lebar ini delta XL ya, untuk mempersingkatnya. Nah, terus kan gini, dari XK, XK plus 1, dia di dalam sini kan ada namanya TK plus 1 ya, tag point-nya ya. Terus dari ini XL min 2 sampai di dalam sini ada tag point TL min 1. Nah, antara ini sampai sana, jadi ini kan J-nya kelihatan ya, dari C sampai D ini. Jadi jadi kan di C sampai di D nilainya konstan 1. Jadi kelihatan J-nya ya, pokoknya J-nya sini sampai sini. Nah, kan gini kita lihat ya, perhatikan bahwa TK plus 1, TK plus 2, sampai TL min 1, itu anggota C. Sehingga ya nilai V-nya 1 ya. Sehingga VJ TK plus 1 sama dengan bla 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 sama dengan VJ TL min 1 sama dengan 1 ya. Di halaman berikutnya aja ya. Jadi dengan demikian
VJ TK plus 1 sama dengan VJ TK plus 2 sama dengan ini, sama dengan VJ TL-1 itu sama dengan 1. Nah, sekarang kalau kita uraikan, sementara itu, di sini kan kita nggak bisa memastikan kalau TK, tag point-nya yang selang subinterval ini ada di luar atau di dalam. Ada dua kemungkinan, di luar atau di dalam. Yang ini juga mulai subinterval ini, ya, tag point-nya bisa di dalam, bisa di luar. Tapi kita cuma punya jaminan bahwa yang di sini, yang mulai dari sini sampai sini di dalam, dari sini ke sana di luar, artinya 0 semua, nilai V-nya 0 ya, dari ini ke sana 0 semua. Ya. Tapi kita konsentrasi yang ini. Ya, dan yang memberikan kontribusi tak 0 untuk nilai jumlah Riemannnya kan hanya yang bagian di dalam situ. Jadi makanya gini, kita lihat. Kalau kita urai, ya perhatikan bahwa gini. Jadi sekarang kita tinjau gini. S VJ P ya. Kan di sini nilainya adalah VJ T1 delta X1 ditambah terus ya, tambah VJ. Nah, mulai dari sini nih, ini TK ya yang kita belum tahu ya. VJ TK delta XK, VJ TK plus 1 delta XK plus 1 ditambah, nah sampai yang terakhir di ini kan, begini deh ya. Mungkin biar lebih detail lagi. Kita bagi tiga kriteria ini. Ini sampai TK-1 delta XK-1 yang dijamin 0 semua ya. Terus yang berikutnya adalah deret ini VJ TK delta XK tambah VJ TK plus 1 delta XK plus 1 VJ TL-1 delta XL-1 tambah VJ TL delta XL ya, ditambah benar kan X delta XL yang ini ya, tambah VJ TL plus 1 delta XL plus 1 sampai akhir ya. Nah, yang jelas gini, yang bagian atas ini semua dijamin 0. Karena nilai T-nya, karena TI-nya, titik T-nya itu, tag point-nya semua di luar himpunan J. Ini juga 0, ini juga 0. Nah, yang dijamin 1 itu ini. 1, terus sampai sini 1. Sementara yang ini bisa 0, bisa 1. Karena kan kita tidak diberikan secara spesifik permutasinya seperti apa. Ya. Tapi ya pokoknya kita cuma diberikan P adalah permutasi dengan normanya lebih kecil dari delta. Oke. Jadi kalau dijumlah berapa nih? Berarti ini adalah 1 kali. Jadi jumlahnya adalah, oke, yang ini kita masih ikutkan nih, VJ TK delta XK ditambah. Nah, delta XK plus 1 sampai delta XL-1 itu kan sama dengan lebar dari mana? Dari sini sampai sini. XL-1 dikurang XK. Ya. XL-1 dikurang XK ditambah VJ TK apa nih? Sorry. Ini tadi TK ya. TK
Jadi ini apa nih? TL delta XL. Oke, bentar. Ya. Jadi yang ini, ingat ya, yang ini isinya ini bisa 0, ya, VJTK bisa 0, bisa 1, ini bisa 0, bisa 1. Maka sekarang gini, berarti kita punya batas bawah dan batas atas kan? Batas bawahnya adalah ketika ini 0, ini 0. Ya. Jadi kemungkinan terkecil nilai SVJ itu terjadi ketika VJ TK sama dengan VJ TL sama dengan 0, ya. Ketika ini 0, ini 0, dan terbesarnya itu ketika masing-masing ini 1. Jadi kalau gitu nilai ini ada titik di atasnya ya, itu akan selalu lebih dari atau sama dengan ya ini XL min 1 dikurang XK dan akan dibatasi di atas oleh kalau ini satu berarti tambah delta XK sama delta XL. Kalau ketambahan delta XK sama delta XL berarti nilainya adalah jarak ini sampai sini. XL dikurang XK min 1. Gitu ya. Lebar interval ini. Ya. Oke, nah sekarang gini. Kalau kita ngelihat ya, ini C, ini D. Misalkan ini XL min 1 ya. Sorry, ini XK. Ini XL min 1. Jarak C kemari berapa? Atau sekarang gini deh. Ya. Yang ini bisa kita tulis XL min 1 dikurang C ditambah C min D ditambah D kurang XK. Kalau yang ini C dikurang XK min 1 tambah D min C tambah ini kan XL di sebelah kanannya D ya. XL kurang D. Kalau kita lihat antara XL min 1 dengan C, XK min 1. Balik-balik ya. Yang kiri ini min D, ini D min C. X itu dikurang D tambah D kurang C tambah C kurang nih. Yang ini benar ya, C dikurang
Begini, saya seragamkan nanti yang sebelah sini ya. XL kan di sebelah kanan D. Gimana ya? Oh iya, nggak apa-apa ini ya. XL minus D tambah D min C tambah C min X K min 1. Oke, sekarang gini. Kalau XL min 1 dengan D, jaraknya kan pasti ini XL min 1 ini ya, sama D. Jaraknya kan lebih kecil dari ini ke sini. Ya kan? Satu loh. Oke gini, saya perbesar deh ya. Ketika kita meninjau titik kanan D, di sini XL min 1, di sini XL. XL min 1 dikurang D, itu jaraknya, ini kan negatif ya, akan lebih besar nilainya daripada XL min 1 dikurang XL. Benar kan? Dan ini akan lebih dari atau sama dengan negatif delta. Delta epsilon atau delta. Delta. Benar nggak? Karena jarak ini delta XL itu kan lebih kecil dari atau sama dengan norm dari P-nya. Dan ini kecil dari delta. Jadi kalau saya tulis ini. Jadi kalau D dikurang XL min 1 itu akan kecil sama dengan XL min 1 dan ini akan kecil sama dengan norm P kecil dari delta ya. Sehingga kalau kita XL min 1 min D ini akan lebih besar dari negatif delta ya. Kemudian di ujung kanan kita punya C dikurang X. Sorry, di ujung kiri C dikurang XK ya. Ini ujung kirinya. Ada XK. Saya kan ini. Sama kayak tadi. Lebarnya ada delta XK kecil sama dengan norm P kecil dari delta. Jadi kalau kita kurangi XK kurang C itu akan kecil sama dengan XK kurang XK min 1 kurang dari sama dengan norma P kecil dari delta. Sehingga kita juga akan punya C dikurang XK lebih dari negatif delta. Nah kalau gitu ini punya batas bawah ya. D min C min 2 delta ini kecil sama dengan S eta C P gitu kan. Nah yang ruas kanan juga sebenarnya sama gini. Kalau kita hitung XL dikurang D kan juga ini clear sekali ya. XL dikurang D itu jelas kecil dari delta. Terus kalau kita ngitung C dikurang X min 1 itu juga clear kecil dari delta. Sehingga yang ruas kanan ini kecil dari
D min C plus 2 delta. Oke. Nah, yang bawah, paling bawah, jadi dari bentuk terakhir ini kita bisa tulis, ya. Ini tadi atas anggap potretan aja ya, ilustrasi aja ya. Diperoleh bahwa absolutnya nilai mutlak dari jumlah Riemann SVJ P ini dikurangi D min C itu nilainya kecil dari 2 delta dan deltanya sudah ditetapkan epsilon per 4 jadi sama epsilon per 2 dan kecil dari epsilon. Oke. Oke, kita lihat ini sudah sesuai dengan tujuannya bahwa partisi apapun yang normnya kecil dari delta itu akan memberikan jumlah Riemann yang jaraknya ke D minus C itu kecil dari epsilon. Ya, partisi apapun. Terus kalau kita lihat juga ternyata ini epsilon per 4 pun juga udah diambil nilai yang aman ya. Karena sebenarnya pakai epsilon per 2 pun bisa. Ya. Tapi di sini sengaja diambil epsilon per 4 supaya makin aman ya. Kalau kita mau ambil epsilon per 8 juga boleh saja atau epsilon per 10 ya. Jadi kalau misalkan kita ada petunjuk gunakan epsilon delta epsilon per 4 ya. Kalau kita takut nanti epsilon per 4 terlalu mepet atau agak sulit ya, itu boleh aja diperkecil lagi. Ya kurang lebih seperti itu ya. Ini pembuktian dari bahwa step function fungsi tangga, fungsi Vj yang didefinisikan seperti itu tadi, itu adalah Riemann integrable. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi sedikit ya tentang bukti lemma 724 ya. Nah, 725 ini lebih umum lagi. Jadi kalau Vj ini termasuk fungsi tangga ya. Tapi fungsi tangga itu tidak harus ini. Kalau Vj ini kan nilainya cuma 0 atau 1 aja kan. Tapi teorema 725 ini memberikan hal yang lebih umum bahwa kalau V itu sebarang fungsi tangga, maka dia Riemann integrable. Membuktikannya adalah bahwa sebarang fungsi tangga itu adalah merupakan kombinasi linear dari fungsi tangga elementer tadi yang di 724-nya. Oke. Oke, ini yang contoh fungsi G yang didefinisikan Gx sama dengan 2 untuk 01, X01 antara 01 dan Gx sama dengan 3 untuk X antara 1 dan 3 itu termasuk fungsi tangga dan integralnya bisa dihitung dengan cara demikian ya. Terus Hx sama dengan X yang identitasnya. Nah, ini cara membuktikan bahwa dia terintegralkan secara Riemann. Ini kita manfaatkan fungsi tangga, tapi juga menggunakan teorema Apit ya. Coba. Ya. Dengan mengatur fungsi tangganya, ya 0/n. Oh ya. Jadi alfanya adalah tangga yang di bawah, yang omeganya tangga yang di atas ya. Jadi maksudnya begini. Ini triknya adalah dengan ya, jadi memperlihatkan bahwa fungsi identitas itu integrable secara Riemann ya. Untuk 01
Kan kita tahu grafiknya begini kan. Ya, ini juga satu ya. Nah, jadi dibikin partisi begini. Kita bikin fungsi yang di bawah, fungsi tangga yang di bawah adalah 1/n, 2/n, 3/n, dan seterusnya. Nanti ini ujung kanannya kan n per n ya. Ini n per n. Jadi fungsi tangga yang bawah adalah ini. Ini alfanya ini, terus ini, dan seterusnya ya. Oke, ujungnya di kiri. Nah, jadi gini, ini bolong sini ya. Ujung-ujungnya di. Ya. Terus kalau untuk yang atasnya, jadi yang ini adalah istilahnya alfanya ya. Yang atasnya omeganya ini. Ngambil ini. Ini tapi jadi agak bertumpuk ya. Saya gambar di sebelahnya aja deh ya, biar kelihatan gitu. Ini 0 sampai 1. Sama partisinya, atau bukan partisi ya, ini definisi step function-nya begini. Ini n per n. Nah, yang atasnya gini, jadi nilainya ini, terus ini, dan seterusnya ya. Nah, nanti kan yang bawah dia punya nilai yang bisa dihitung ya. Ini masing-masing 1/n. Yang bawah, yang ini kan pertama adalah 1/n ya. Jadi 1/n kali 1/n ditambah 2/n tambah sampai nanti ujungnya sini adalah kan ini n-1/n ya. Terus kalau yang ini nanti jumlah Riemannnya adalah, atau integralnya adalah 1/n per n tambah 2/n tambah ujungnya adalah 1 ya. Nah, antara ini sama ini kan kalau makin n-nya makin besar, ini kan selisih antara ini sama ini makin kecil, jadi tinggal bisa diatur gimana caranya supaya jumlah Riemannnya kecil dari epsilon ya. Itu bisa dipilih atau diatur, atau pokoknya pakai pakai squeeze theorem aja udah bisa menunjukkan bahwa ini Riemann integrable, Riemannian integrable. Teorema 727 berikutnya ya. Jika f fungsi atas pada interval AB kontinu, maka f terintegralkan secara Riemann. Ya. Oke, buktinya saya skip, tapi tetap ya sebisa mungkin dipelajari. Kemudian kita ketahui fungsi monoton itu tidak harus kontinu ya. Tidak, tapi ya fungsi monoton, entah fungsi naik atau fungsi turun, itu tidak disyaratkan kontinu. Bisa aja dia putus-putus. Kayak fungsi tangga tadi kan dia monoton tapi discontinue. Oke, tapi ada jaminan bahwa kalau fungsi monoton itu diselang tutup dan terbatas, ya, maka dia pasti terintegralkan secara Riemann. Oke, buktinya juga saya skip. Nah, sekarang yang berikutnya adalah sifat-sifat dari operator integral Riemann ya. Ini ada teorema tentang keaditifan ya. Jadi maksudnya adalah
Oke, kalau di kalkulus kita kenal sebagai teorema penambahan selang. Oke, misalkan F adalah fungsi dengan domain AB, interval tutupnya AB, terus C adalah sembarang titik di dalam AB ya, jadi tidak di ujung. Maka F itu akan terintegralkan pada AB jika dan jika pembatasannya atau restriksinya di AC dan di CB keduanya terintegralkan secara Riemann. Oke. Dalam hal ini integral F sepanjang AB itu sama dengan jumlah dari integral F pada selang AC ditambah dengan integral F pada selang CB ya. Oke, yang ini yang di kalkulus kita kenal penambahan selang ya, namanya sifat penambahan selang. Oke, saya skip juga buktinya. Akibat dari teorema tadi 727 ini, 72 berapa nih? 729 ya, teorema aditivitas adalah jika F terintegralkan secara Riemann dan interval CD itu adalah subset dari AB ya, yang penting dia harus tertutup ya. Maka pembatasan F di CD itu juga pasti terintegralkan secara Riemann. Ya, kalau ini secara intuisi kita pasti nerima ya. Akibat 7211, jika F terintegralkan secara Riemann dan ada barisan C0, C1 sampai Cm ya, di mana C0 itu A, Cm itu B, dan ini barisannya naik ya. Maka restriksi F pada setiap subinterval CI-1 sampai CI itu masing-masing adalah terintegralkan secara Riemann. Oke. Dan ya, ini penambahan selang yang diperumum ya. Kalau tadi kan cuma AB itu dibagi jadi AC sama CB, nah ini dipotongnya lebih banyak lagi, tapi masih berhingga banyak ya. Oke, nah sekarang jadi ini ya mungkin ini bisa dianggap bahwa definisi dari keterintegralan secara Riemann dan juga sifat-sifatnya mungkin kita anggap sudah ya mungkin dalam tanda kutip sempurna gitu ya. Nah, kita memperluas definisi keterintegralan secara Riemann untuk hal-hal lainnya yang atau kita buat definisi yang lebih umum yang mencakup hal-hal yang lain ya. Misal gini, kalau integral A sampai B itu kan jelas dia pada selang AB A-nya lebih kecil dari B kan. Nah, tapi kita juga bisa mendefinisikan integral AB di mana B-nya yang lebih besar, A-nya yang lebih besar dari B. Atau gini, misalkan alfa beta ya. Kalau alfa beta itu anggota AB dan dengan alfa kecil dari beta, kan kalau kita definisikan subintervalnya kan pasti alfa di kiri, beta di kanan kan, sehingga kalau integral atas itu kan kita punya integral dari alfa sampai beta yang ini. Tapi kita bisa juga definisikan integral dengan batasnya ditukar, yang besar di bawah, yang kecil di atas. Nah jelas kalau ini kan secara definisi kan tadinya belum ada maknanya kan. Tapi di sini kita buat definisi bahwa ini adalah lawan dari ini atau negatif dari integral AB alfa beta ya. Kemudian kita juga kalau sebelumnya kita punya integral atas selang alfa beta, di situ kan alfa ujung kiri ujung kanannya kan tidak berhimpit ya, ujung kiri dan ujung kanannya beda. Tapi kita juga bisa mendefinisikan, atau di sini kita definisikan bahwa integral tertentu itu juga kita perbolehkan ujung bawah ujung atasnya sama. Dan kita tetapkan ini nilainya 0. Oke. Nah, dengan sifat ini kita punya sifat penambahan selang yang lebih umum. Kalau tadi kan misal R-nya AB ya, selangnya AB, terus C-nya di dalam AB kan, ya. Di sini kita punya subinterval alfa beta, terus gamanya itu juga sembarang ada di sini. Jadi artinya gamma itu tidak harus antara alfa dan beta. Tadi kan kita
kalau kita cocokkan dengan yang tadi AB, ya kan ini AC dan CB gitu kan, sehingga di tengah di dalam antara A dan B. Di sini kita bisa dapatkan suatu sifat yang lebih umum bahwa penambahan itu tidak harus C-nya atau gamanya itu di antara AB. Jadi bisa aja alfa beta, ya. Terus gamanya itu bisa aja di ujung kiri ya, di sebelah kirinya alfa, bisa aja. Jadi istilahnya selangnya ke kiri dulu baru ke kanan gitu kan. Ibaratnya seperti itu ya. Oke. Nah ini bisa skip aja. Terus ini ada latihan ya. Oke. Oke, nanti saya coba lihat lagi latihannya deh. Nanti akan saya pilihkan ya kalau ada yang bisa kita bahas. Tapi sementara saya skip dulu. Oke. Nah, di seksi berikutnya kita nanti akan belajar tentang teorema fundamental ya. Teorema dasar kalkulus. Di sini nanti kita akan melihat keterkaitan antara integral Riemann dengan si anti turunan ya. Oke. Jadi di sini kita yang mungkin agak beda dengan di kalkulus ya. Kalau di kalkulus kita mungkin belajar integral itu berangkatnya dari anti turunan ya. Kita sudah belajar turunan, terus kita pelajari memperkenalkan integral itu sebagai anti turunan, terus nanti kita punya konsep definite integral tentu ya, yang awalnya memang nggak kelihatan apa itu hubungannya dengan turunan ya, antara integral tentu yang istilahnya ngitung luas daerah ya. Kenapa kok dinamakan integral? Padahal ya kalau di kalkulus integral itu diperkenalkan sebagai antiderivatif ya, kebalikan dari operator turunan ya. Nah itu nanti terjawabnya adalah di teorema dasar kalkulus, bahwa konsep integral Riemann itu memang ya ketemunya dengan konsep anti turunan di sana di teorema dasar kalkulus. Nah kalau di sini kan kita integral kita awali dengan pelajari integral Riemann. Nah di sini di teorema dasar kalkulus nanti perlihatkan hubungan antara jumlah Riemann antara integral Riemann dengan konsep antiderivatif itu. Nah, baru nanti kita akan definisikan yang namanya indefinite integral ya, integral tak tentu gitu. Ya. Oke, jadi yang jadi ini juga salah satu konsep yang ya kalau untuk yang bergelut di dunia matematik ya, ini sesuatu yang harus benar-benar dipahami ya. Oke. Apa tuh? Bahwa ya ini antara keterintegralan dengan anti turunan itu sebenarnya adalah dua hal yang berbeda pengertiannya ya, pengertiannya berbeda gitu. Jadi ini saya agak lupa ya, kalau nggak salah ya, artinya ada fungsi tertentu yang terintegralkan ya, tapi dia nggak punya anti turunan. Nah itu kan membingungkan ya sebenarnya ya, kalau kita tidak memahami itu. Saya kalau kita memahami integralnya mungkin seperti kalau di sekolah menengah atau di kalkulus ya, kita akan menyangka gitu ya, yang namanya integral itu ya anti turunan. Padahal itu sebenarnya konsep yang berbeda. Gitu. Ya oke, nanti kita akan dalami di sini ya,
eh, teorema dasar kalkulus, ya. Yang jelas teorema dasar kalkulus ini adalah ya teorema yang sangat menolong hidup kita gitu ya. Jadi kalau kita mau ngitung luas daerah, ya kalau kita berangkat dengan konsep jumlah Riemann, ngitung luas daerah itu pasti repot. Karena kita harus pertama yakin dulu fungsinya integrable. Kemudian kita harus punya dugaan luasnya berapa, kemudian baru validasi. Dan itu tidak mudah ya. Tapi kalau dengan teorema dasar kalkulus, asal kita tahu fungsinya integrable, maka mencari luas daerah itu problemnya adalah problem mencari antiderivatif, menghitung anti turunan, dan itu dalam banyak hal sesuatu yang rutin ya, yang simpel, yang tidak rumit gitu. Oke, tapi ini mungkin tidak akan saya bahas sekarang ya, sudah terlalu sore. Jadi ini nanti saya simpan saja buat pertemuan selanjutnya ya. Oke, ada yang mau disampaikan, ditanyakan, silakan sebelum saya tutup. Ini saya mau save dulu ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan.